Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini segenap anggota kelompok ditugaskan untuk membahas materi tentang perdagangan internasional. 1. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. 2. Faktor-faktor yang memengaruhi perdagangan internasional. A. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negeri. B. Perbedaan kekayaan sumber daya alam. C. Perbedaan selera. D. Perbedaan iklim. E. Keinginan untuk memperluas pasar dan menambah keuntungan. F. Keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. G. Adanya kelebihan produk di dalam negeri. H. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, serta lainnya. I. Terjadi era globalisasi. J. Ingin memperoleh dukungan dari negara lain. K. Teknologi. L. Penghematan biaya produksi. M. Persamaan selera. 3. Tujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. 5 tujuan lain sebagai berikut. A. Menaikkan devisa negara. B. Memenuhi kebutuhan di negara lain. C. Memperoleh keuntungan internal serta eksternal. D. Memperluas pasar. E. Transfer teknologi modern. 4. Manfaat perdagangan internasional. A. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. B. Keuntungan melalui spesialisasi. C. Dapat memperluas pasar dan menambah keuntungan. D. Transfer teknologi modern. E. Mempererat hubungan antar bangsa. F. Negara semakin makmur. G. Memperluas kesempatan kerja. H. Menambah devisa negara. I. Dapat mencegah terjadinya krisis. J. Akan mendorong kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. K. Akan mempermudah memperoleh barang dengan harga yang lebih murah. L. Dapat mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. M. Dapat memenuhi kebutuhan rakyat. N. Dapat mempererat hubungan politik. O. Dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi. P. Dapat meningkatkan investasi. Q. Dapat memperkuat posisi perdagangan. R. Mencegah perdagangan barang yang membahayakan. S. Dapat menciptakan harga yang stabil. T. Dapat mengenal berbagai mata uang negara lain. 5. Hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Bentuk-bentuk hambatan dalam proses perdagangan internasional. A. Perbedaan mata uang negara. B. Kebijakan ekonomi suatu negara. C. Sumber daya yang rendah. D. Kebijakan tarif yang ditetapkan. E. Kebijakan non-tarif. F. Pembayaran antar bangsa cukup sulit, memiliki resiko yang besar. G. Adanya organisasi ekonomi daerah. H. Penerapan subsidi. I. Keamanan suatu negara yang tidak terjamin. C. Kualitas barang yang diperjualbelikan buruk. K. Kebijakan impor di setiap negara. 6. Jenis-jenis perdagangan internasional. A. Ekspor. Secara sederhana, ekspor dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penjualan barang ke luar negeri dengan kualitas, kuantitas, dan syarat yang telah ditentukan. Ekspor dibagi menjadi dua, yaitu ekspor biasa dan ekspor tanpa L atau C. B. Impor. Impor diartikan sebagai kegiatan penjualan barang dari luar negeri ke dalam negeri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Impor juga dapat diartikan sebagai transportasi barang dengan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri yang dilakukan secara legal. C. Barter. Direct barter atau langsung. 2. Switch barter. 3. Counter purchase. 4. Buyback barter. D. Konsinyasi. Pengiriman barang di mana belum ada pembeli tertentu di LN.
Cara pelaksanaan lelang. Pemilik barang menunjuk salah satu broker yang ahli dalam salah satu komoditas. 2. Broker memeriksa keadaan barang yang akan dilelang. 3. Broker menawarkan harga transaksi atas barang yang akan dijualnya. 4. Oleh panitia lelang akan ditentukan harga lelang yang telah disesuaikan dengan situs pasar. 5. Jika pelelang telah dilakukan, broker berhak menjual barang yang mendapat tawaran dari pembeli lain. 6. Barang-barang yang ditarik dari pelanggan masih dapat dijual di luar lelang secara bawah tangan. 7. Dalam hal ini diperkenankan ikut serta tergabung dalam komoditas X hangga. 8. Broker mendapat komisi dari hasil pelanggan yang diberikan oleh pihak yang diwakilinya. Part schedule. Guna memperluas pasaran hasil kita terutama dengan negara-negara sosialis. Penyelundupan. Penyelundupan dibagi menjadi 2. 1. Seluruhnya dilakukan secara ilegal. 2. Penyelundupan administrasi atau manipulasi. G. Border crossing. Beberapa jalan border crossing. 1. Sea border. 2. Off-land border. 7. Komoditas ekspor Indonesia. A. Produk hasil hutan. Indonesia adalah salah satu negara tropis yang mempunyai banyak hasil hutan, sehingga industri kayu di Indonesia memiliki prospek perkembangan yang bagus. B. Kakao. Perlu kalian ketahui bahwa Indonesia adalah negara penghasil biji kakao ketiga paling banyak di dunia. Produk biji kakao yang akan dikirim ke luar negeri ini adalah produk yang sudah melalui SND. C. Komoditas karet. Indonesia adalah negara penghasil karet paling besar kedua di dunia. Untuk itu, jangan heran bisa karet dijadikan sebagai suatu komoditas utama di Indonesia. D. Produk tekstil. Banyaknya jumlah industri tekstil di Indonesia berhasil meningkatkan devisa dalam negeri. E. Kelapa sawit. Kelapa sawit adalah produk yang biasa dijadikan sebagai bahan baku pembuatan sabun, mentega, minyak goreng, dan beberapa produk kecantikan. Sebagian besarnya akan diekspor berupa minyak inti sawit, palm kernel oil, dan minyak sawit. Biasanya Indonesia akan mengirim kelapa sawit dalam jumlah besar ke negara India, Pakistan, hingga Cina. 8. Kebijakan perdagangan internasional. A. Penerapan tarif. Tarif adalah besarnya pajak yang dikenakan atas barang-barang yang melewati batas suatu negara bertujuan untuk mengisi kas negara serta melindungi industri dalam negeri. 1. Tarif transit. Tarif transit adalah tarif yang dikenakan terhadap barang yang melewati wilayah suatu negara dengan ketentuan barang tersebut tujuannya akhirnya adalah negara lain. 2. Tarif impor. Tarif impor adalah tarif yang dikenakan terhadap barang-barang yang diimpor dari negara lain. 3. Tarif ekspor. Tarif ekspor adalah tarif yang dikenakan terhadap barang-barang yang diekspor ke negara lain. B. Kuota impor. Kuota impor adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. C. Larangan ekspor dan impor. Larangan ekspor adalah kebijakan pemerintah untuk melarang barang dan jasa dijual keluar melewati batas negara karena alasan-alasan tertentu. Larang impor adalah kebijakan perdagangan internasional yang melarang secara mutlak impor komoditas tertentu karena alasan-alasan tertentu. D. Subsidi. Subsidi ialah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dalam negeri agar dapat menjual barang lebih murah sehingga dapat bersaing dengan barang impor. E. Premi. Premi adalah pemberian uang atau dana kepada produsen yang berhasil mencapai target produksi seperti yang ditentukan oleh pemerintah. F. Dumping. Dumping ialah kebijakan pemerintah yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. G. Devaluasi. Devaluasi adalah kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri atau rupiah terhadap mata uang asing.
9. Teori perdagangan internasional. A. Teori keunggulan mutlak. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada negara yang dapat memproduksi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan di negara lain. B. Teori keunggulan komparatif. Meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang, negara tersebut dapat melakukan perdagangan internasional pada barang yang paling produktif dan efisien untuk diproduksi. 10. Karakteristik perdagangan internasional. 1. Spesialisasi teritorial. Perdagangan internasional pada dasarnya terjadi karena spesialisasi geografis. Setiap negara berspesialisasi dalam produksi barang dan jasa yang memiliki keunggulan spesifik. Sebagai contoh, India memiliki keunggulan dalam produksi goni dan teh. 2. Kompetisi internasional. Produsen dari banyak negara lengkap dengan yang lain untuk menjual produk mereka, karena itu ada persaingan ketat dalam perdagangan internasional. Di sini kualitas desain, pengetakan, harga, serta iklan semuanya memainkan peran penting dalam menentukan pemenang di pasar. 3. Pemisahan penjual dari pembeli. Dalam perdagangan internasional, penjual dan pembeli berasal dari berbagai negara. Mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Karena itu, mereka harus bergantung pada perantara untuk transaksi. 4. Rantai panjang tengkulak. Prosedur perdagangan internasional sangat panjang dan kompleks, sangat sulit bagi pembeli dan penjual untuk melakukan semua formalitas itu sendiri. Mereka membutuhkan layanan perantara seperti rumah inden, agen pengurusan, agen clearing, bank devisa, dan lainnya. 5. Mata uang yang dapat diterima bersama. Mata uang negara pengimpor dan pengekspor umumnya berbeda. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui mata uang yang dapat diterima bersama. Umumnya, dolar dan pound sterling dipilih. Mata uang ini dikenal sebagai mata uang keras karena dapat diterima di seluruh dunia. 6. Peraturan dan regulasi internasional. Pengusaha yang terlibat dalam perdagangan internasional membutuhkan pengetahuan produk internasional dan pembatasan perdagangan. 7. Kontrol pemerintah. Pemerintah setiap negara melakukan kontrol atas impor dan ekspor untuk kepentingan nasional. 8. Beberapa dokumen. Sejumlah besar dokumen diperlukan dalam perdagangan internasional. 11. Dampak dari kegiatan ekspor. Berikut dampak positif dan negatif dari kegiatan ekspor. A. Dampak positif ekspor. 1. Meningkatkan keuntungan. 2. Meningkatkan daya saing. 3. Membuka peluang pasar yang luas. 4. Meningkatkan nilai investasi. 5. Meningkatkan hubungan kerjasama internasional. B. Dampak negatif ekspor. 1. Menimbulkan kelangkaan barang dalam negeri. 2. Menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. 12. Dampak dari kegiatan impor. Berikut dampak positif dan negatif dari kegiatan impor. A. Dampak positif impor. 1. Meningkatkan kesejahteraan konsumen. 2. Alih teknologi. 3. Mendapatkan kualitas serta produk yang dibutuhkan. 4. Menjaga kerjasama antar negara dalam hal perdagangan. B. Dampak negatif impor. 1. Ketergantungan terhadap produk impor. 2. Menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri. 3. Semakin banyak pengangguran. 4. Konsumerisme atau konsumsi yang dilakukan secara berlebihan. 5. Menurunkan pasar domestik. Demikianlah materi tentang perdagangan internasional. Jika ada kesalahan, kami semua anggota kelompok mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.